Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat di perdagangan di hari Rabu dan secara intraday mencoba mendekati level 7.000. Penguatan IHSG masih ditopang sektor barang baku dengan penguatan signifikan terjadi pada saham Antam usai rilis kinerja. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,41% ke level 6.926,22 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, penguatan IHSG terpangkas usai menyentuh level tertinggi intraday di 6.970. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 2,18%. Sektor teknologi menguat 1,16% dan sektor energi melaju di 0,98%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor perindustrian turun 0,68%, sektor infrastruktur melemah 0,66% dan sektor transportasi dan logistik terkoreksi 0,35%. Dari sisi saham yang menjadi penggerak utama hari ini adalah saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA ditutup menguat 3,74% di level Rp9.025 per saham, yang menyumbang 7,32 indeks poin ke penguatan IHSG. Dari perbankan BCAP, saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 0,77% di level Rp3.910 per saham dan berkontribusi 4,59 indeks poin ke penguatan IHSG. Selanjutnya, saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM ditutup melesat di 8,27% di level Rp2.750 per saham dengan kontribusi 4,29 indeks poin ke penguatan IHSG. Di tengah penguatan sektor barang baku, saham Antam cukup mencuri perhatian dengan naik signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dalam 3 bulan terakhir, harga saham Antam melesat 82,12% dan secara year to date 80,33%. Penguatan saham Antam terjadi di tengah lonjakan harga komoditas emas global yang beberapa kali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa hingga ke $3.400 Amerika per troy ounce. Catatan ini membuat kinerja Antam melesat signifikan. Tercatat di kuartal 1 2025, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih mencapai Rp2,1 triliun. Melonjak 794,1% year on year dari periode yang sama tahun lalu di Rp238,38 miliar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi, Mas Bagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Chandra. Semoga kita sehat selalu Pak Chandra. Baik, kalau kita bicara mengenai penguatan dari IHSG di perdagangan kemarin hampir ke level psikologis 7 ribuan begitu ya. Salah satu penopang dari pergerakan IHSG ataupun penguatan IHSG adalah emiten berbasis komoditas logam mulia begitu ataupun produsen emas. Salah satunya adalah Antam yang memang terkatrol terkait dengan kenaikan harga komoditas emas dan juga ada rilis kinerja dari Antam sendiri yang memang sangat moncer sekali begitu ya. Nah, Anda melihat secara psikologis IHSG seperti apa? Kemudian nanti kita bahas juga sedikit mengenai saham-saham berbasis logam mulia. Menarik atau tidak pasca kemarin kemudian mengalami penguatan signifikan Pak Chandra? Oke, kalau market sendiri sih sebenarnya mungkin akan dites lah ya, level 7.000. Cuman rasanya mungkin nggak akan bergerak lebih jauh daripada level 7.000 tersebut. Mungkin di kisaran 7.100, 7.200 mungkin dia akan cenderung sideways. Karena kita harus ingat sebelum Liberation Day itu sebenarnya market kita sebelum terjadi reciprocal tariff diumumkan, market waktu itu sempat koreksi ke 6.400 ya. Habis itu di announce reciprocal tariff turun lagi hampir di bawah 6.000. Habis itu kita sekarang sebenarnya itu udah hampir balik ke pre-reciprocal ya, bahkan udah lewat daripada itu gitu. Jadi dan kalau kita lihat di domestik sendiri masih ada beberapa concern, purchasing power kelihatannya masih relatif tidak terlalu baik. Kalau kita lihat dari first quarter result perusahaan-perusahaan blue chips seperti bank dan telco itu rata-rata dari flat ke growth-nya mungkin agak soft dan mild ya. Jadi mungkin di bawah 10% pertumbuhan net profit-nya. Jadi sebenarnya secara umum kalau kita lihat market di domestik tuh masih menghadapi tantangan dari sisi melemahnya purchasing power sih. Oke. Melemahnya purchasing power itu kemudian menjadi salah satu
sentimen yang memberatkan begitu ya. Baik, untuk emiten ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang memproduksi emas pasca kemarin mengalami penguatan yang signifikan, sebetulnya secara level tuh masih kemudian menarik. Anda melihat potensial upside yang lebih nggak dari level sekarang Pak Chandra, atau mungkin level-level sekarang ini justru menjadi level-level yang cukup riskan terjadi koreksi? Sebenarnya kalau kita harus ingat dulu dari harga emasnya dulu lah, kita lihat ya, apakah memang harga emas bisa bertahan di 3.000-an lebih atau mungkin bisa naik sedikit ya. Kita mungkin expect mungkin 3.500 sampai akhir tahun mungkin bisa dicapai. Alasannya adalah sebenarnya kalau dilihat emas itu sendiri kan sebagai salah satu safe haven ya, pilihan daripada investor, karena memang sekarang ini terjadi sedikit substitusi keluar daripada US dollar ya. Jadi US dollar itu sendiri kelihatannya sejauh ini agak sedikit trust-nya agak berkurang karena aksi daripada Trump dengan reciprocal tariff ini agak sedikit mengganggu tatanan perdagangan bebas, sehingga akhirnya trust itu sebenarnya agak rusak sedikit lah, sehingga kalau trust itu kan kebaliknya nggak cepat ya, butuh waktu segala macam, sehingga itu harusnya memberikan sentimen positif terhadap emas, di mana harga emas itu akan cenderung bertahan di level yang lebih tinggi. Nah, untuk menjawab apakah di level saham harga emas itu favorable, mungkin jawabannya tetap iya ya, karena sejauh ini kan sebenarnya kalau misalnya kayak Antam itu first quarter result itu mungkin harga emasnya itu average-nya belum mencapai 3.000 lebih loh. Itu masih ada di kisaran mungkin di 2.800 atau di bawah 3.000. Sehingga sebenarnya masuk ke second quarter kalau misalnya memang harga emas itu tetap bertahan, dia akan average-nya masih tetap akan naik, sehingga memberikan sentimen positif terhadap saham emas secara umum ya, apakah itu BRMS, apakah itu Antam, apakah itu MDKA. Okay. Cuman dampak terhadap masing-masing saham kita harus lihat lagi ke dalam masing-masing perusahaan, karena seperti Antam sendiri sebenarnya kontribusi daripada emas terhadap revenue atau terhadap net income itu mungkin sekitar 60%, karena masih ada nikel di situ. Nah, sedangkan nickel price sendiri sekarang cenderung negatif gitu. Jadi ada outweighting di situ. Mungkin yang pure emas mungkin adalah MDKA dan BRMS. Tapi harusnya secara umum karena kita tahu bahwa average price itu masih cenderung akan naik, mungkin kita masih melihat ada sentimen positif. Baik, dari Antam, BRMS dan juga MDKA begitu ya. Ketiga saham ini menurut Anda mana yang paling menarik untuk bisa dikoleksi, mengingat mungkin secara valuasi masih kemudian murah dan masih ada potensial upside yang menarik begitu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Chandra, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. IHSG bergerak menguat sejauh ini 0,04% di level 6.928, dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya ada DKHH, emiten yang baru saja melakukan IPO, kemudian ada Jati, ada ISEA, kemudian juga ada AYLS, berikutnya ada Tapluses, PPRI, DMAS, BATR, dan juga MDLN. Berikutnya pemirsa untuk pergerakan sektoral, ya bergerak mix begitu dengan variasi yang kemudian Anda juga dapat saksikan di layar televisi. Kami pass through datanya dari RTI, dan kami langsung berbincang kembali bersama Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, tadi kita sudah membahas sedikit lah ya terkait dengan saham-saham yang memproduksi logam mulia, diantaranya adalah ada BRMS, kemudian juga MDK dan juga Antam. Kalau Antam tadi Anda menyebutkan secara spesifik kontribusi produksi yang dilakukan oleh Antam untuk emasnya sendiri 60%. Selebihnya ada nikel begitu yang secara kinerja memang belakangan tidak terlalu menggembirakan begitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dari ketiga saham ini, mana yang secara valuasi masih murah dan secara potensi kenaikan nampaknya juga masih akan banyak naiknya begitu Pak Chandra? Ya, jadi kalau misalnya secara agak terlepas dari fundamental ya, karena kita nggak punya modeling yang terlalu detail, tapi artinya gini lah, kalau bicara tadi Antam, MDKA sama BRMS, kelihatannya yang punya exposure yang pure terhadap emas itu MDKA sama BRMS. Nah, BRMS itu sendiri mungkin relatif produksinya relatif masih rendah ya, karena mereka baru melakukan ekspansi segala macam. Cuman harusnya
exposure murni terhadap emasnya cukup tinggi nih gitu ya. Dan balik lagi tadi kalau bicara average price yang cenderung naik, jadi harusnya dia mendapatkan benefit yang cukup signifikan. Dan kita lihat mungkin secara share price movement relatif mungkin agak ketinggalan ya dibandingkan dengan MDKA sama Antam. Jadi mungkin saya pikir di antara tiga ini pilihan yang mungkin lebih kelihatan menarik atau optimal mungkin ada di BRMS. Nah kalau MDKA itu ceritanya sebenarnya mereka juga pure agak gold ya sebenarnya agak gold producer. Cuman mereka belakangan ini melakukan eksplorasi baru di Pani ya. Jadi ini adalah minefield tambang atau area tambang baru yang greenfield dan itu basically membutuhkan investasi ya yang cukup besar di awal. Nah, itu yang basically masih drag down performance financial daripada MDKA karena di situ ada utang yang dipakai sehingga muncul interest cost, investment cost-nya juga cash flow masih nggak terlalu bagus sehingga memang profitability-nya kalau dilihat MDKA menjadi kurang menarik lah gitu ya. Makanya kelihatannya pilihan yang mungkin lebih optimal ada di BRMS. Baik, level terakhir masih menarik ya kalau memang mau masuk ke BRMS, Pak Chandra. Betul. Oke, baik. Itu tadi beberapa analisis terkait dengan emiten yang memproduksi logam mulia yang juga memang terkerek dari penguatan harga komoditas emas dunia.